Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita singgung bahwasanya ada dua model kelompok manusia tentang keyakinan mereka tentang Al-Quran secara umum. Tentu ada keyakinan yang lain tapi tidak kita singgung seperti Salimiyah, kemudian falasifah ya. Tapi secara umum yang pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa Al-Quran yang kita tartil, kita baca adalah firman Allah. Adalah firman Allah. Dan ini ada dua kelompok. Yang pertama para salaf seperti Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan para salaf yang lainnya. Bahwa yang kita baca ini Al-Quran, firman Allah, kalamullah. Ya, Allah berbicara dengan suara dan huruf, kemudian didengar oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat membacakan dan seterusnya sampai kepada kita. Ya. Yang kedua adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka juga meyakini Al-Quran ini adalah firman Allah, tapi bagi mereka firman Allah tersebut adalah makhluk, bukan sifat apa? Allah. Jadi Allah ciptakan suara di udara atau di pohon yang berbicara dengan lantunan Al-Quran, ya. Maka itu adalah makhluk, bukan sifat Allah, bukan Allah yang menyandang pembicaraan tersebut. Oleh karenanya Taurat, Injil, Al-Quran bagi Mu'tazilah adalah kalamullah tetapi makhluk. Sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Masih ingat? Kita juga sebutkan kenapa Mu'tazilah syubhatnya demikian, sudah kita jelaskan karena mereka tidak mau ada yang qadim, azali kecuali zat pada pertemuan lalu. Tapi kelompok yang kedua yang meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, tapi hanya ungkapan atau terjemahan dari bahasa jiwa Allah. Jadi mereka menetapkan namanya bahasa jiwa. Dan ini berasal dari Ibnu Kullab, ya. Kemudian diikuti oleh Abu Hasan al-Asy'ari di Baghdad dan diikuti di Samarkand yang sekarang di mungkin Uzbekistan, Abu Mansur al-Maturidi. Jadi Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kelompok yang belakangan, ya. Jadi secara urutan kan generasi salaf. Kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian baru apa? Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham ini secara silsilah apa? Zaman. Nah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah punya pemahaman tersendiri tentang Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu ada dua. Al-Quran yang bahasa jiwa itu Al-Quran yang hakiki. Adapun Al-Quran yang kita baca ini hanyalah ungkapan atau terjemahan atau ibarat. Bukan Al-Quran firman Allah. Jadi Al-Quran ini bukan firman Allah. Firman Allah lain lagi. Sehingga mereka menetapkan ada bahasa jiwa. Tapi saya akan jelaskan. Ya. Sederhananya begini, jadi menurut Kullabiyah, terus apa lagi tadi? Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Bagi mereka Al-Quran ada dua. Al-Quran itu ada dua. Ada dua. Al-Quran yang hakiki, yang merupakan firman Allah, yang merupakan kalamullah, itu firman Allah. Itu yang mana? Ini yang disebut dengan bahasa jiwa. Bahasa jiwa atau disebut dengan al-kalamu an-nafsi. Kalamu nafsi, bahasa jiwa. Ini ciri-cirinya nanti kita sebutkan. Adapun Al-Quran yang majazi, yang kita baca, maka ini bukan firman Allah yang hakiki, tetapi merupakan terjemah atau ungkapan atau ibarat
atau hikayat dari kalam an-nafsi. Jadi Allah itu menurut mereka sifat yang Allah sandang, ini sifat yang Allah sandang, Al-Quran yang hakiki, inilah sifat yang Allah sandang. Adapun Al-Quran ini bukan sifat Allah, bukan sifat Allah. Taib. Kemudian mereka berselisih. Kalau bukan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, lantas siapa yang bikin ungkapannya? Mereka berselisih. Paham? Mereka berselisih. Siapa yang bikin ungkapannya? Siapa yang bikin? Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat khilaf. Ada yang mengatakan Allah yang tuliskan di Lauhil Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Ada yang mengatakan Jibril yang bikin. Yang bikin. Ada yang bilang Muhammad yang bikin. Jadi ada tiga pendapat. 1, 2, 3, ya. Ini sekedar sederhana. Taib. Jadi mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini, ya, intinya adalah makhluk. Paham? Kesimpulannya bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini makhluk atau bukan? Makhluk. Al-Quran yang bukan makhluk adalah sifat Allah yang merupakan kalam apa? Nafsi. Kalam nafsi. Ini cara berfikir mereka demikian. Kemudian mereka berselisih siapa yang bikin ungkapan Al-Quran ini. Makanya mereka mengatakan kita sepakat dengan Mu'tazilah bahwasanya, dan saya nukil semua dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Kita sepakat dengan Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini adalah makhluk, sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk sama, ya. Cuma cara mengungkapkan beda. Ya, kalau Mu'tazilah Allah ciptakan suara di pohon atau di udara. Kalau mereka makhluk, yaitu ada tiga kemungkinan. Bisa Allah ciptakan di Lauhil Mahfuz, Allah tulis, Jibril tengok, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak pernah berbicara dengan Al-Quran. Itu hanya ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Atau Allah membuat Jibril faham, kemudian Jibril menyampaikan dengan ungkapannya. Ini kemungkinan kedua. Atau Allah bikin Muhammad SAW paham, kemudian Muhammad mengungkapkan dengan bahasanya. Intinya Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, hanya ungkapan. Ibarat ada orang tidak bisa ngomong, orang bisu, kemudian ada yang lihat, oh saya tahu maksudnya, maka saya ungkapkan bahasa jiwa dia. Paham? Itu maksudnya. Jadi Allah ada bahasa jiwa. Ini tentu adalah bid'ah yang muncul belakangan, yang tidak pernah dipahami oleh para salaf. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang-orang Quraisy yang maksud Allah Al-Quran adalah firman Allah, itu bahasa jiwa atau Al-Quran? Yang Allah tantang mereka untuk mendatangkan semisal firman Allah, itu maksudnya Al-Quran atau bahasa jiwa? Al-Quran ini, Al-Quran yang firman Allah. Sebagaimana keyakinan Ahlussunnah. Dan orang awam juga tidak ada yang paham seperti ini. Saya rasa kalau orang awam ikut fitrahnya, kita semua paham. Mau ngaku Asy'ariyah, mau ngaku Sufi, semuanya pasti bilang Al-Quran yang kita baca ini adalah firman Allah. Maka mukjizat terjadi pada firman Allah ini. Mukjizat terjadi pada firman Allah ini. Karena dia adalah kalamullah, maka mukjizat. Maka terjadi tantangan untuk mendatangkan semisal Al-Quran itu pada Al-Quran yang kita baca, bukan pada bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Sekarang kita bahas tentang apa hakikat bahasa jiwa. Apa hakikat bahasa jiwa? Baik. Filosofi kalam nafsi atau bahasa jiwa. Bahasa jiwa Allah. Kata mereka, bahasa jiwa Allah itu, karena mereka punya syubhat, Allah harus selalu statis, sifatnya harus selalu statis, tidak pernah berubah. Kata mereka, bahasa jiwa Allah itu satu kesatuan, tidak pernah terbagi-bagi, tidak terbagi-bagi. Karenanya tanpa suara. Kalau suara kan ada tahapan. Misalnya, ya Musa, berarti kan sa datang setelah mu datang setelah ya. Ada urutan enggak?
Ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Misalnya Allah berfirman berkata kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ini kan urutan nih. Apa terus yang di tangan kananmu kemudian wahai Musa. Ini kata mereka enggak bisa. Firman Allah tidak boleh berurutan. Alif lam mim. Mana yang duluan? Alif atau lam atau mim? Alif dulu baru lam baru apa? Mim. Mereka bilang enggak boleh firman Allah seperti itu. Firman Allah itu harus satu kesatuan, tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Harus satu kesatuan. Paham? Tidak paham. Mereka pun sulit menjelaskan hal ini, mereka juga sulit. Ini kalau antum ada orang masuk Islam terus antum menjelaskan, kalamullah itu seperti ini, dia puyeng ya. Taib. Karena itu tidak boleh juga harus dengan huruf, harus tanpa huruf. Kalau dengan suara maka akan ada potongan-potongan suara, berarti kalamullah terbagi-bagi. Kalau dengan huruf pun ada urutan huruf. Ya, bukankah kata adalah urutan huruf? Bukankah kalimat adalah kumpulan kata? Ya, kalau begitu firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Terus apa? Yaitu suatu makna yang ada di seperti kita kalau kita yang ada di hati, yang makna dalam satu hati, satu makna yang satu kesatuan. Paham? Baik. Kemudian kata mereka, ciri yang kedua, statis tidak pernah berubah. Kalam itu satu kesatuan tidak pernah berubah sejak azali sampai abadi. Sejak azali sampai abadi. Apa yang Allah bicarakan ya itu aja. Yang Allah bicarakan itu aja. Firmankan itu aja, tidak bertambah, tidak berkurang. Sampai sebagian mereka ada yang ingin mengumpamakan dengan satu makna yang sampai ada yang berusaha seperti di antara mereka, ada yang seperti itu. Jadi suatu makna yang tidak boleh terbagi-bagi dari dulu sampai sekarang itu aja, tidak bertambah, tidak berkurang karena Allah harus statis dan sifatnya juga harus statis. Kalau kita Ahlussunnah muda, Allahu fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, Allah menciptakan ini, Allah mematikan ini, Allah menghidupkan ini, Allah beri rezeki ini, Allah tahan ini, Allah hukum ini, Allah melakukan kegiatan aktivitas banyak sekali. Kata mereka, Allah tidak boleh beraktivitas. Ini tentu bahasan masalah filsafat, bahasanya panjang, tapi intinya mereka meyakini seperti mereka terjebak dengan perkataan Aristoteles bahwasanya Tuhan itu harus statis, tidak boleh dinamis. Tuhan harus statis, tidak boleh apa? Dinamis. Adapun kita meyakini Allah menyayangi siapa yang Allah kehendaki, Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah mendengar ketika seorang meminta, Allah kabulkan seorang ketika berdoa, ya enggak? Kalau Tuhan yang kita yakini dinamis atau statis? Dinamis. Kita ngomong Allah respon enggak? Bukan Allah respon sejak azali, paham? Allah respon sekarang, paham? Ya enggak? Mereka enggak. Allah sejak azali sempurna, statis, tidak ada perubahan, termasuk firman Allah. Makanya azali sebagaimana seluruh sifat Allah azali. Baik. Inilah kira-kira intisari dari tentang kalamu nafsi. Apa kalamu nafsi? Saya bacakan perkataan Al-Juwaini. Wa dhahaba alul haqqi ila itsbatil kalamil qa'imi bin nafsi wa huwa al-fikru alladhi yaduru fil khaldi wa tadullu 'ala al-ibarat taratan. Namanya kalamun nafsi bahasa jiwa, menurut ahlul haq itu Asy'ariyah, yang disebut dengan kalam al-qa'im bin nafsi, bahasa jiwa, adalah fikir yang berputar pada hati, suatu fikiran. Kata mereka. Jadi fikir bukan berbicara. Bahasa Allah itu bahasa jiwa, bukan bahasa. Kalau kita ngomong kan bicara, ya enggak? Kalau kita ngomong bicara enggak? Kalau ada orang cuma dalam hati, kita belum katakan apa berbicara. Kecuali kita bilang dia berbicara dalam hatinya, paham? Kalau asalnya namanya berbicara itu ya berbicara. Allah bicara sama Musa, Musa balas. Allah berbicara lagi, Musa balas. Wa matilka biyaminika ya Musa. Kata Allah, apa di tongkat kanan, di tangan kananmu? Nabi Musa jawab, ya asaya atau ini adalah tongkatku, aku menggunakan tongkatku ini. Kata Allah, alqiha, lemparkan wahai Musa. Musa menyambut respon, Allah respon lagi. Musa respon lagi. Namanya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka enggak ada seperti itu. Jadi kata dia cuma pemikiran. Pemikiran yang ada di hati. Kemudian, terus bagaimana? Kata mereka begini. Saya bacakan ibarat-ibarat mereka. Ya. Jadi, bahasa jiwa Allah, tadi apa? Pikiran
yang berputar di hati. Dan tidak terkait dengan kehendak. Perhatikan, tidak terkait dengan apa? Kehendak. Karena dia statis. Kalau kita bicara, kita berkehendak. Mau ngomong ini, mau bicara sama siapa, kapan bicara, ada kehendak enggak? Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah, Allah itu berbicara kapan dia sukai, kapan dia mau ngomong, kapan yang bilang kun, dia ngomong, kapan dia ngomong sama si fulan, topiknya apa, terserah Allah. Tapi pembicaraan Allah sesuai dengan apa? Kehendak. Itu namanya orang berbicara. Kalau orang berpikir tanpa ada kehendak, itu namanya bukan berbicara. Itu namanya ilmu. Paham? Makanya kita tuntut mereka, kalau begitu, kalau menurut kalian demikian, kalau begitu, apa bedanya bicara dengan ilmu? Ya enggak? Coba, ilmu adalah sesuatu yang juga berada di hati, yang kita ngerti. Dan ilmu tidak berdasarkan kehendak. Ini wawasan yang kita miliki sudah. Kata mereka, bahasa jiwa seperti itu, sesuatu yang ada dalam hati tidak pernah berubah, tidak terkait dengan kehendak. Lah, apa bedanya dengan ilmu kalau gitu? Kalau bicara harusnya dengan apa? Terkait dengan apa? Kehendak. Bicara topik apa, kapan mau bicara, kapan tidak bicara. Tapi kata mereka juga, namanya bahasa jiwa itu ya, tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah hanyalah ungkapannya. Yang berubah-ubah adalah ungkapannya. Jika diungkap dengan bahasa Ibrani, jika bahasa jiwa Allah diungkap dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Dan ini perkataan Al-Baqilani, dia jelaskan ya dalam kitabnya Al-Insaf. Jika diungkap dengan bahasa Suryani, jadi apa? Jadi Injil. Jika diungkap dengan bahasa Arab, jadi apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran. Sebenarnya yang diungkap sama, yang diungkap hanyalah satu. Yang diungkap bahasa jiwa, tidak berubah-ubah. Tapi kalau diungkap dengan bahasa Arab, jadi begini, jadi Taurat, jadi Injil, jadi Al-Quran. Tapi bantahannya mudah. Kalau memang yang diterjemahkan cuma satu, harusnya isi Taurat, harusnya sama. Isi Taurat sama dengan isi apa? Injil, sama dengan isi Al-Quran. Artinya kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, harusnya jadi apa? Taurat. Ya tidak. Ini logika sederhana. Tapi ternyata isi Taurat beda dengan isi apa? Injil isi dengan isi Al-Quran. Faham? Taib. Kita tanya lagi kata mereka. Selanjutnya, ini satu. Ini dua. Kata mereka, ya, bahwasanya bahasa Al-Quran satu kesatuan. Bahasa jiwa Allah satu kesatuan, tidak terpecah-pecah. Tidak terbagi-bagi. Tapi ini perlu kita bahas pada lembaran berikutnya. Ini sudah paham, saya membuka lembaran berikutnya. Paham? Paham ya? Baik. Kita lanjut. Kata mereka nomor 3, bahasa jiwa Allah tidak terbagi-bagi. Baik, kita katakan. Lantas, bagaimana cara, kata mereka misalnya, Taurat, ya, bagaimana sampai kata mereka, sampai kepada Nabi Musa, kata mereka, kata Al-Baqilani, Allah memahamkan bahasa jiwanya kepada Musa, alaihissalam, lalu Musa ungkap dengan bahasa apa?
dengan bahasa Ibrani. Tapi pertanyaan, yang dipahami oleh Musa alaihissalam, pertanyaan, yang dipahami oleh Musa, semua bahasa jiwa Allah atau sebagian? Coba saya tanya sama antum, kira-kira Musa memahami bahasa Allah yang satu kesatuan, ini kan satu kesatuan nih, diungkapin harusnya totalitas. Kalau dia bilang Musa memahami seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Musa setara dengan Allah. Paham? Kalau mereka bilang hanya sebagian yang Musa pahami, berarti bahasa jiwa Allah bisa bagi-bagi, ya enggak? Paham enggak? Kalau bahasa jiwa Allah tidak bisa terbagi-bagi, harusnya Musa memahami satu kesatuan. Kalau Musa memahami satu kesatuan, berarti dia ilmunya sama dengan Allah. Sama dengan Muhammad, sama dengan Isa alaihi wassalam. Faham? Faham tidak? Baik. Jadi bahasa jiwa Allah kalau dikatakan tidak terbagi-bagi, maka salah ya. Kemudian ya, yang dipahami oleh Musa atau sebagian. Jawabannya, jika dipahami seluruhnya, berarti apa tadi? Musa setara dengan Allah. Dan ini tidak mungkin. Jika dipahami sebagian, berarti bahasa jiwa Allah terbagi-bagi. Ini sekedar logika aja. Sebagian berarti bahasa jiwa Allah terbagi-bagi. Tapi berikutnya, kalau Allah bahasa jiwa Allah tidak terbagi-bagi, kenapa Al-Quran turun bertahap? Paham? Kenapa Al-Quran turun bertahap? Mufarraqan. Kenapa turun bertahap? Bukankah bertahap menunjukkan sebagian demi sebagian, ya enggak? Ya harusnya kan kalau tidak bisa dibagi, enggak bisa diterjemahkan sebagian. Paham? Paham enggak? Terus kenapa juga di dalam Al-Quran ada macam-macam topik? Macam-macam topik. Ada perintah, ada larangan, ya, ada kabar. Ini semua bagaimana bahasa jiwa tidak terbagi-bagi? Tidak mungkin. Ketika ada kabar, ada perintah, ada larangan, ya ini semua menunjukkan Al-Quran itu apa? Bermakna-makna, paham? Paham sampai sini? Paham tidak? Paham tidak? Ya, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya yang keempat. Ini paham sudah? Kita lanjutkan. Yang keempat. Jika bahasa jiwa Allah statis, baik, paham? Jika bahasa Allah statis, kenapa ada nasikh dan mansukh? Paham? Harusnya kan kalau nasikh mansukh berarti perubahan. Berarti ada apa? Perubahan. Nasikh tadinya Allah berfirman, Allah angkat ganti dengan yang lain lah. Berarti bahasa jiwa Allah tidak statis. Buktinya kontennya, berarti kontennya bilang ini kan ini cuma ungkapan. Iya, ungkapan kan konten. Ungkapan kan adalah terjemahan dari konten. Menunjukkan berarti konten bahasa jiwa Allah tidak statis. Ini menunjukkan konten bahasa jiwa Allah tidak statis.
Paham? Jika bahasa jiwa Allah statis, berarti Allah bohong. Bohong. Kenapa? Firman Allah misalnya, contoh firman Allah. Satu. Firman Allah kepada Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Baik. Kata Allah, apa di tangan kananmu wahai Musa? Apa di tangan kanan wahai Musa? Ini berarti sudah ada sejak azali enggak? Kan statis nih. Statis. Berarti Allah ngomong yang kontennya. Allah tidak ngomong itu, tapi kata mereka ini kan terjemahan dari konten. Berarti konten ini yang diungkapkan dengan bahasa Al-Qur'an, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya. Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Itu sudah ada berarti sejak azali, ya enggak? Baik, di zaman azali Musa ada enggak? Cuma dua kemungkinan. Musa sudah ada sejak azali atau Allah bohong. Allah ngomong sejak azali, apa di tangan kanan wahai Musa? Sebenarnya Musa tidak ada. Contoh lagi misalnya firman Allah. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Maknanya dalam surat Al-Mujadalah, sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang mengeluhkan suaminya. Ya. Allah sungguh telah mendengar keluhan wanita tentang suaminya. Baik. Kalau kata mereka, kalam Allah itu statis sejak azali, ya. Sejak azali hingga abadi. Paham? Berarti firman Allah bohong enggak? Katanya firman Allah, sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita ketika mengeluhkan tentang suaminya. Ini Allah sudah omong sejak azali. Perempuannya sudah ada belum? Berarti Allah bohong dong. Berarti berita dalam Al-Quran itu bohong. Berarti itu baru muncul belakangan berita ini. Allah mengkabarkan ini. Ya. Kita sepakat sama antum. Misalnya kita mengalah. Kita percaya dengan kalamun nafsi. Tapi kan kontennya sejak azali tidak berubah katanya. Kontennya tidak berubah. Kalau tidak berubah kan di antara konten bahasa jiwa Allah, Al-Quran. Di antara isi Al-Quran Allah berfirman, sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita. Itu sudah ada sejak azali enggak? Kita tanya sama dia. Kalau dia bilang sejak azali belum ada, berarti ada perubahan dong, enggak statis, muncul belakangan. Kalau gitu sepakat dengan kita. Kalau mereka terpaksa mengatakan, nah itu sudah ada sejak azali. Kalau sejak azali, berarti Allah bohong. Kenapa? Karena berarti perempuan tersebut sudah ada sejak azali. Allah bilang Allah sudah dengar, perempuannya belum ada. Paham atau tidak? Terus, kalau memang ini statis tidak berubah, ini saya nukil dari perkataan Rozi. Jadi Rozi subhanallah, dalam kitabnya saya nukil di sini juga. Dia ternyata dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah, ya, itu salah satu kitab yang dia tulis di akhir hayatnya. Ada keterangan dari Az-Zahabi dalam kitabnya Salam Nubala. Di antara kitab terakhir yang ditulis oleh Rozi. Rozi ini pimpinan paling top-topnya Asy'ariyah. Ternyata di akhir hayatnya dia mengkritik Asy'ariyah dalam masalah kalam nafsi. Dia bilang kelazimannya berarti enggak benar karena Allah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Dia mengatakan kelazimannya perintah Allah tidak pernah dilaksanakan. Perintah Allah akan terus azali. Kata dia, contoh Allah berkata kepada Zaid, Zaid dirikan sholat, misalnya. Taib. Zaid belum ada, Allah sudah bilang Zaid dirikan apa? Sholat sejak azali, paham? Zaid sudah ada, Allah bilang Zaid dirikan sholat. Zaid sudah sholat, Allah masih bilang dirikan sholat. Karena perintah Allah tetap apa? Azali. Paham tidak? Jadi contoh, misalnya Allah berkata, misalnya Allah berfirman, wahai Muhammad misalnya, wahai Muhammad dirikan sholat. Atau bangunlah, ya. Bangunlah dan beri peringatan. Bangunlah. Bangunlah, beri peringatan. Ya ayyuhal mudzassir, kum fa'anzir misalnya. Taib. Ini kan berarti sebelum Muhammad sudah ada, sebelum Nabi sudah ada perintah ini. Sudah ada perintah ini.
Nabi ada perintah ini. Nabi sudah menjalankan, tetap diperintah. Paham enggak? Sudah menjalankan, tetap diperintah. Karena Allah azali dan abadi selalu berkata, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Nabi sudah sedang berselimut, kum fa'anzir. Nabi belum ada, Allah sudah bilang, wahai Muhammad, bangunlah dan berdakwahlah. Nabi belum ada. Sejak zaman azali Allah sudah perintah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Nabi sudah ada, sedang berselimut, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Nabi sudah bangkit berdakwah, tetap ya ayyuhal muddatsir. Ya Nabi sudah bangun, ya ayyuhal muddatsir. Karena azali, paham? Ini semua tidak logis. Ini saya pakai logikanya Razi ya. Saya nukil di dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Razi di akhir hayatnya dia berpikir, dia olah otaknya. Padahal dia yang paling getol membela akidah Asy'ariyah, di akhir hayatnya dia berubah. Dia berubah dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah, dan termasuk salah satu kitab yang beliau tulis di akhir hayatnya. Taib. Sampai sini paham? Berikutnya. Yang ke berapa? Ke 5. Jika Al-Quran adalah ungkapan itu apa? Ibarat atau terjemahan, hikayat dari bahasa jiwa Allah. Lantas kenapa ada ayat-ayat mutasyabihat? Yang tahu hanya Allah. Ya kalau gitu nggak usah diungkapin dong, paham? Ungkapan itu kan untuk mengungkapkan yang dipahami. Terus ada ayat mutasyabihat, ngapain? Ini ungkapan gimana? Ungkapan kan kamu paham, kamu ungkapin. Ternyata ada ayat kata mereka mutasyabihat yang tidak ada yang tahu kecuali wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Terus gimana ungkapan? Kenapa ada huruf muqatta'ah? Yang sebagian orang mengatakan ini termasuk mutasyabihat. Alif lam mim apa artinya? Contoh, apakah ada ungkapan seperti ini? Alif lam mim shad ya. Alif lam ra misalnya. Alif lam ra misalnya. Alif lam mim shad, alif lam mim shad. Kalau ungkapan harusnya dengan bahasa yang dipahami. Ini berarti bukan ungkapan, memang firman Allah seperti ini. Paham enggak maksud saya? Ini kan ada bahasa jiwa Allah. Nabi mau ungkapkan, mau Jibril ungkapkan, mau harusnya kan kalau ungkapan terus dipahami. Ini ungkapan juga nggak dipahami. Berarti bukan ungkapan. Berarti bukan apa? Ungkapan. Ini ya bantahan banyak ya. Sekedar ingin saya sampaikan. Kemudian yang keenam, jika Al-Quran adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah, berarti Al-Quran yang kita baca bukan firman Allah. Yang kita baca bukan firman Allah. Firman Allah. Makanya mereka melarang, mengatakan, jangan bilang Al-Quran kalamullah. Jangan bilang Al-Quran ghairu makhluk. Tidak boleh. Ada saya ungkapan di sini. Jadi mereka bilang jangan bilang Al-Quran ghairu makhluk. Bilang dulu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maksudnya Al-Quran itu yang hakiki adalah kalamullah nafsi ghairu makhluk. Paham? Kalau bilang Al-Quran ghairu makhluk saja nanti dipahami yang dibaca. Karena memang Al-Quran dibaca menurut mereka ada apa? Makhluk. Paham? Jadi Al-Quran yang kita baca bukan firman Allah. Kalau bukan firman Allah berarti bukan sifat Allah. Kalau bukan sifat Allah berarti apa? Makhluk. Dari sini berarti makhluk, berarti mereka Asy'ariyah sepakat dengan Mu'tazilah.
bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini adalah makhluk. Bantahan banyak sekali ya. Ini cuma saya menyinggung, antum bisa baca dalam syarah Aqidah Wasithiyah ya. Yang penting antum paham apa yang telah saya sampaikan ya. Dan saya nukilkan perkataan Syahristani bahwasanya mereka mengakui akidah mereka sama dengan Mu'tazilah dalam hal Al-Quran adalah makhluk. Ya. Demikian Al-Juwaini, saya nukil juga, mengakui bahwasanya mereka dan Mu'tazilah sepakat Al-Quran yang dibaca adalah makhluk. Sampai ulama Asy'ariyah sekarang yang sudah meninggal, Al-Buti, juga saya nukil. Mereka mengakui Al-Quran yang kita baca ini makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi insyaallah paham. Ada yang bertanya? Baik. Kita bacakan juga bantahan-bantahan yang lain ya. Kalau kita lihat konteks ketika Allah berbicara kepada orang-orang kafir ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah sedang memuji Al-Qur'an, kalam nafsi atau Al-Qur'an yang dibaca. Al-Qur'an yang dibaca. Dan Allah mengatakan itulah firman Allah, ya. Kata Allah tentang orang musyrik, ya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah, itu sampai mereka mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dalam surat Yasin 69. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pantas baginya untuk bersyair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang beri penerangan. Ini yang dimaksud Al-Quran. Kalam nafsi atau yang kita baca? Yang kita baca. Baik. Orang kafir ketika dibacaan Al-Quran, mereka minta Quran yang lain. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 15, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana tibi qur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Kata mereka orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, itu orang kafir, datangkan Quran selain ini. Mereka tidak sedang berbicara kalamun nafsi, paham? Mereka sedang berbicara tentang apa? Quran. Iti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkan Quran, kami tidak mau Quran yang ini. Au badilhu, atau ganti dengan Quran yang lain. Jadi semua bicara tentang Quran yang kita baca. Al-Quran yang Allah tantang, ya. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi ya, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Jika seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa mendatangkan semisal Al-Quran mereka, meskipun mereka bersatu padu. Yang dimaksud kalam nafsi atau kalam yang Al-Quran kita baca? Yang kita baca. Jadi inilah bid'ahnya Asy'ariyah, bid'ahnya Kullabiyah dan bid'ahnya Maturidiyah mengatakan Quran ada dua. Quran hakiki yaitu kalam nafsi, bahasa jiwa, dan Quran majazi yang sedang kita baca sekarang. Tadi bantahan juga, kalau kalam nafsi hanyalah pemikiran yang bergulir di jiwa Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait, tidak ada suara dan huruf, maka apa bedanya dengan iradah? Apa bedanya apa? Iradah kehendak. Kalau ternyata kalam nafsi tidak terkait dengan iradah, apa bedanya dengan ilmu? Paham? Bukankah kalam sifat tersendiri? Kalam yang kita pahami itu sang mutakallim, sang pembicara, dia mau bicara dengan topik yang dia kehendaki, kapan dia bicara,
kepada siapa dia berbicara, itu namanya mutakalim, sang pembicara. Tapi kalau hanya pemikiran atau kehendak yang tidak dia ungkapkan, itu namanya iradah. Apalagi kata mereka bahwasanya kalamullah statis, tidak terkait dengan kehendak. Kalau terkait dengan kehendak berarti tidak statis. Sehingga mereka mengatakan firman Allah dari dulu, dari azali sampai abadi, statis, tidak pernah berubah, tidak terkait dengan kehendak. Kalau gitu apa bedanya dengan ilmu? Yang parah adalah ketika orang-orang liberal kemudian mengambil akidah Asy'ariyah dan mereka berdalil dengan akidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan suci karena bukan firman Allah, tetapi dia adalah makhluk, entah produk Jibril, entah produk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh mereka. Ya. Ketika Al-Quran adalah produk Muhammad atau produk Jibril, maka ini terkait dengan zaman 1400 tahun yang lalu. Maka diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang relevan pada tahun tersebut, pada zaman tersebut. Maka kita tidak boleh tekstual kalau zaman sekarang. Yang penting bagi kita bagaimana memahami konten bahasa jiwa Allah. Ini perkataan orang-orang liberal. Karena disertasi saya terkait dengan kajian tentang liberal, orang-orang pluralisme. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah produk Allah dan produk Muhammad, kerjasama. Allah yang memberi konten, Muhammad yang mengungkapkan, kata mereka. Sederhananya demikian. Ini disebut oleh Komarudin Hidayat dalam bukunya Bahasa Agama atau seputar itu ya. Ya. Dia mengatakan Al-Quran adalah produk kerjasama antara Allah dengan apa? Muhammad. Allah memberikan kontennya, Muhammad memberikan ungkapannya. Ya. Sehingga ungkapan yang diungkapkan oleh Muhammad itu terikat sebagai Muhammad sebagai orang Arab dan terikat di zaman 1400 tahun yang lalu. Nah, kita yang sudah ngerti akan hal ini, bahwasanya Al-Quran yang ada di depan kita ini bukanlah firman Allah, maka jangan terikat dengan tekstual. Maka kita berusaha mencari tafsir kontekstual. Bagi kita memahami apa sih ide pokok yang Allah sampaikan kepada Muhammad, yang Muhammad takbirkan, ungkapkan dengan hukum-hukum yang relevan pada zaman tersebut. Nah, zaman sekarang kita cari hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Ini asal syubhatnya orang-orang liberal. Sehingga mereka tidak mensucikan Al-Quran dari kan cuma bahasa Muhammad. Ya. Bahasa Muhammad kata mereka. Makanya bid'ah dahulu cuma sejengkal, kemudian menjadi sehasta, kemudian menjadi sedepa. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bid'ah semakin jauh dari zaman Nabi semakin berkembang. Asy'ariyah tidak ada maksud seperti itu. Asy'ariyah mengagungkan Al-Quran. Mereka hanya terjebak dengan filsafat. Kemudian mereka membuat kaedah. Tapi mereka tetap mengagungkan apa? Al-Quran. Tapi dilanjutkan oleh orang liberal sebagai konsekuensi dari akidah Asy'ariyah bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Kalau itu tidak perlu kita sucikan tekstualnya. Toh bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita sampaikan perkataan At-Tahawi. Saya bacakan ya. Kita ulangi. Wa innal Qur'ana kalamullah ta'ala minhu bada bila kaifiyah qaulan. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, minhu bada, itu Allah yang berbicara. Berupa perkataan qaulan. Di sini benar maksud saya gini, ada perkataan Tahawi yang bisa ditarik ulur oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena perkataan Abu Ja'far At-Tahawi dijadikan dalil oleh orang-orang Asy'ariyah. Tapi untuk masalah Al-Quran jelas dia menyelisih apa? Asy'ariyah. Tidak bisa ditarik ulur. Makanya akidah Tahawiyah ada disyarah oleh Ahlussunnah, ada disyarah oleh apa? Ahlul Bidah. Karena sebagian perkataan dia ada yang memang kalau bahasa kita ambigu. Tetapi tatkala beliau berbicara tentang kalamullah, beliau jelas sekali menyelisih Asy'ariyah. Saya ulangi. Beliau berkata wa innal Qur'ana kalamullahi ta'ala minhu bada bila kaifiyah qaulan. Sungguhnya Al-Quran itu dari Allah berupa perkataan bila kaifiyah. Kita enggak tahu bagaimana caranya, tapi berupa perkataan, bukan bahasa jiwa, berupa perkataan. Kemudian wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu. Berupa wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan, dan kaum mukmin membenarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aikanu yaitu Al-Qur'an annahu, dan mereka yakin kaum mukmin bahwasanya Al-Qur'an kalamullahi ta'ala bil haqiqah, bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah haqiqatan, secara hakikat. Beda dengan Asy'ariyah, mereka menganggap Al-Qur'an yang kita baca ini bukan firman Allah tapi majazi. Yang hakikat yang di mana? Bahasa jiwa.
Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Al-Quran yang dibahas oleh At-Tahawi, Al-Quran kita baca. Ini benar-benar firman Allah secara hakikat, bukan makhluk seperti perkataan manusia. Faman sami'ahu faza'am. Siapa yang mendengarnya? Mendengar yang bahasa jiwa atau bahasa Al-Quran? Mendengar bahasa jiwa atau bacaan Al-Quran? Bahasa jiwa nggak bisa terdengar, nggak ada suara tanpa huruf. Kata Tahawi, siapa yang mendengarnya Al-Quran yang kita baca, faza'amahu annahu kalamul bashar, dan dia menyangka ini perkataan manusia atau perkataan makhluk, faqad kafar, maka dia telah kafir. Waqad dhammahu Allah Ta'ala wa abahu au adabi saqar, au adahu bisaqar. Allah telah mencela orang seperti ini, menganggap Al-Quran seperti perkataan manusia. Allah mencela dan Allah ancam dengan neraka saqar. Haitsu qala ta'ala, ketika Allah berfirman, sa'uslihi saqar. Seperti perkataan Walid bin Mughirah, dia berkata, in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran ini setelah saya amati, saya teliti, hanyalah perkataan manusia, karangan Muhammad atau yang lainnya, atau kerjasama dengan orang lain. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Yang berani bilang Al-Quran perkataan manusia, aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Tatkala Allah mengancam dengan neraka saqar bagi orang yang mengatakan Al-Quran hanya perkataan manusia, alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar. Bahwasanya Al-Quran ini perkataan pencipta manusia. Yang dibahas oleh Tahawi bahasa jiwa atau bahasa Al-Quran? Al-Quran yang dibaca, yang didengar, yang dibaca. Ya. Wala yushbihu qaulal bashar, dan tidak menyamai perkataan manusia. Makanya sebagian orang Asy'ariyah mengatakan Tahawi mazhabnya Asy'ariyah. Kita bilang enggak. Jelas beda. At-Tahawi di atas mazhab Ahlussunnah. Benar ada perkataan dia yang ambigu, tapi untuk masalah Al-Quran sangat jelas. Dia sedang berbicara tentang Al-Quran yang kita baca, bukan berbicara tentang bahasa jiwa. Dan bahasa jiwa tidak dikenal di zaman Mu'tazilah, tidak dikenal dengan di zaman Jahmiyah. Ini baru muncul ciptaan Ibnu Kullab, kemudian diteruskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian diteruskan oleh Al-Maturidiyah. Wa man wasafa Allah Ta'ala bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ya. Barang siapa yang mensifati Allah dengan suatu makna dari makna-makna manusia, maka dia telah kafir. Itu bentasbih Allah dengan manusia. Faman abasara hadza tabar. Siapa yang mengerti ini, dia akan mengambil pelajaran. Wa an mithli qaulil kuffarin zajar, dan dia akan meninggalkan seperti perkataan orang kafir yang mengatakan Al-Quran seperti bahasa manusia. Wa alima anna Allah Ta'ala bisifatihi laisa kal bashar, dan dia mengetahui bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya tidak sama seperti sifat apa? Manusia. Ya. Allah zatnya berbeda dengan zat manusia. Ya. Sifatnya berbeda dengan sifat apa? Manusia. Firmannya tidak sama dengan firman apa? Manusia. Kalamnya tidak sama dengan kalam manusia. Ini buktinya Al-Quran adalah mukjizat khalidah, mukjizat abadi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karangan Muhammad, bukan karangan apa? Jibril. Bukan karangan makhluk. Tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.